Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 29024500010 dengan mata kuliah Etika Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dengan yang terhormat kepada Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSIMM. Yang pertama ada daftar isi yang terdiri dari pasar persaingan sempurna, pasar bebas, pasar persaingan tidak sempurna yang terdiri atas monopoli, oligopoli, monopsoni, oligopsoni. Ada etika konsumen yang terdiri dari bisnis dan perlindungan konsumen, hubungan produsen dan konsumen, contoh kasus etika konsumen, dan ada etika periklanan yang terdiri dari fungsi iklan, jenis-jenis iklan, contoh kasus periklanan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki banyak penjual dan pembeli, di mana tidak ada satupun penjual atau pembeli yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Harga barang ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu interaksi antara penawaran atau supply dan permintaan demand. Dalam pasar ini, semua pelaku pasar dianggap sempurna. Penerima harga atau price taker, artinya mereka harus menerima harga yang ditentukan oleh pasar. Adapun contoh-contoh pasar persaingan sempurna adalah pasar produk pertanian. Ada banyak produk dalam sektor pertanian seperti beras, gandum, sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, cengkeh, karet, kakao, jagung, hingga kelapa sawit. Pasar barang konsumsi, misalnya bahan makanan atau pakaian, khususnya jika transaksi jual-beli dilakukan di pasar, maka akan terjadi tawar-menawar. Pasar jasa profesional, jasa yang dimaksud misalnya jasa fotografi, jasa penerjemahan, jasa penulisan artikel, jasa pembuatan website, atau jasa pengiriman barang, dan lainnya. Yang kedua ada pasar bebas. Pasar bebas adalah sistem pasar di mana perdagangan barang dan jasa dapat dilakukan tanpa adanya intervensi pemerintah atau pembatasan yang signifikan. Dalam pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran tanpa adanya kontrol dari pihak luar seperti pemerintah, asosiasi, atau organisasi lainnya. Semua individu atau entitas bebas untuk masuk atau keluar dari pasar, serta berpartisipasi dalam transaksi perdagangan. Jenis-jenis pasar bebas yang terdiri dari pasar lokal, pasar nasional, pasar global, atau internasional. Adapun contoh pasar bebas adalah APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, organisasi regional yang memiliki tujuan meningkatkan daya saing negara di ASEAN dalam basis produksi pasar dunia melalui penghapusan bea dan halangan non-bea dalam ASEAN. NAFTA, North America Free Trade Area, dapat dilihat dari namanya, organisasi ini adalah contoh perdagangan bebas negara-negara yang berada di Amerika Utara, mencakup Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Yang ketiga ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat kekurangan dalam persaingan bebas antara penjual dan pembeli yang menyebabkan harga dan jumlah barang atau jasa tidak tercipta secara sepenuhnya. Oleh karena kekuatan pasar, seperti dalam pasar persaingan sempurna, dalam pasar persaingan tidak sempurna, kondisi pasar lebih dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kekuatan monopoli, adanya penjual sedikit, atau ketidakseimbangan informasi antara pembeli dan penjual. Pasar persaingan tidak sempurna yaitu terdapat monopoli. Monopoli yaitu penjual yang menguasai harga karena tidak ada pesaing. Contohnya yaitu ada PT Telkom Indonesia. Yaitu selanjutnya ada oligopoli. Oligopoli yaitu beberapa perusahaan besar yang signifikan terhadap harga. Contohnya yaitu industri otomotif. Selanjutnya ada monopsoni, yaitu suatu pembeli mendominasikan permintaan. Contohnya yaitu pemerintah sebagai pembeli tunggal. Yang terakhir ada oligopsoni,
Oligopsoni yaitu pasar pembelian besar suatu barang atau jasa, contohnya industri perdagangan kopi. Kelebihan dan kekurangannya, yang pertama ada kelebihannya yaitu inovasi dan diferensi produk. Yang kedua ada stabilitas pasar, dan yang ketiga ada keberagaman pilihan produk. Kekurangannya yaitu yang pertama ada harga cenderung lebih tinggi, kurangnya insentif untuk efisiensi, dan yang ketiga adanya keterbatasan akses bagi pesaing baru. Yang keempat ada etika konsumen. Prinsip-prinsip moral dan norma yang mengatur perilaku konsumen adalah berinteraksi kepada produsen, penyediaan jasa, dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi etika ini mencakup sikap dan tindakan konsumen yang adil, bijak, dan bertanggung jawab baik dalam memilih, membeli, menggunakan, maupun mengelola barang jasa yang mereka konsumsi. Etika konsumen terbagi menjadi 3. Yang pertama, bisnis perlindungan konsumen, yaitu prinsip-prinsip etika peraturan yang ada dan guna menjaga kepercayaan dan hubungan yang sehat dengan prinsip konsumen. Contohnya ada e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Yang kedua, hubungan produsen dan konsumen, yaitu produsen adalah proses yang menciptakan barang atau jasa yang dijual kepada konsumen berupa individu, sedangkan konsumen adalah pihak yang membeli atau menggunakan barang jasa yang diproduksi oleh konsumen, contohnya industri pangan dan industri elektrik. Yang ketiga, ada contoh kasus etika konsumen. Etika konsumen adalah seperangkat prinsip atau norma yang mengatur perilaku konsumen dalam membeli, menggunakan, dan memperlakukan produk atau jasa mereka yang dibeli. Contohnya kasus membeli barang palsu atau penipuan. Contoh kasus etika konsumen. Kasus penipuan adalah membeli produk. Kasusnya yaitu seorang konsumen membeli produk secara online seperti pakaian atau barang elektronik, namun setelah barang diterima, konsumen mengklaim barang tersebut rusak atau tidak sesuai dengan deskripsi untuk mendapatkan pengembalian uang atau produk diganti. Padahal barang yang diterima masih dalam kondisi baik dan sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Etika yang dilanggar yaitu penipuan atau penyalahgunaan kebijakan pengembalian barang adalah pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam transaksi. Solusi etikanya yaitu konsumen seharusnya jujur dalam proses pengembalian barang dan hanya menggunakan kebijakan pengembalian atau garansi apabila produk tersebut benar-benar cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual. Yang kelima ada etika periklanan. Etika periklanan adalah seperangkat prinsip yang mengatur perilaku dan praktik periklanan. Tujuannya adalah memastikan bahwa iklan yang dibuat dan disebarluaskan kepada konsumen tidak merugikan, menyesatkan, atau melanggar hak konsumen, serta menghormati standar sosial dan budaya yang berlaku. Etika periklanan berperan dalam menjaga integritas informasi yang disampaikan kepada publik serta perlindungan terhadap konsumen. Etika periklanan, etika konsumen adalah seperangkat prinsip atau norma yang mengatur perilaku konsumen dalam membeli, menggunakan, atau memperlakukan produk atau jasa yang mereka beli. Contohnya, kasus membeli barang palsu atau penipuan. Yang kedua, ada jenis-jenis iklan. Yang pertama, etika kebenaran dan kejujuran adalah periklanan merujuk pada prinsip bahwa iklan harus menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan tanpa penipuan. Yang kedua, etika keadilan. Periklanan harus adil dan tidak boleh memanfaatkan atau menipu konsumen. Ini mencakup tidak memanipulasi informasi atau mengeluarkan pernyataan yang dapat mengekspoliasi kelemahan konsumen. Yang ketiga, ada etika kesesuaian dengan hukum. Iklan harus mematuhi semua peraturan undang-undang yang berlaku. Peraturan yang diberikan dengan hak cipta iklan yang mengandung konten dewasa atau serta iklan yang menipu. Yang terakhir, ada etika perlindungan terhadap konsumen. Periklanan harus menjaga kepentingan dan perlindungan konsumen.
tidak menyebarluaskan iklan yang dapat merugikan kesehatan, keselamatan, atau kesejahteraan konsumen. Yang terakhir ada contoh kasus etika periklanan. Kasus yang diambil adalah Samsung Galaxy Grow Up. Iklan ini menampilkan seorang pria yang menggunakan iPhone dari generasi pertama hingga terbaru, yaitu tahun 2017. Pada alur cerita, Samsung pertama kali menyindir iPhone 3S yang memiliki kapasitas memori sangat kecil. Lalu iPhone 5S yang belum mendukung fungsi stylus pen. Pada adegan cerita ini di tahun 2015 diperlihatkan bahwa sang pria rela berhujan-hujanan menggunakan jas hujan yang diperkirakan menyindir iPhone 6 5S yang belum water resistant. Pada adegan selanjutnya menggambarkan tahun 2016 diperlihatkan smartphone Samsung sudah memiliki kemampuan water resistant sedangkan iPhone belum. Seperti yang diketahui, kemampuan tersebut baru hadir di iPhone 7. Selain itu, video tersebut menunjukkan iPhone 7 tidak mendukung teknologi pengisian nirkabel dan mengharuskan pengguna menggunakan dongle untuk menyambut handset. Sampai ia bosan dengan inovasi Apple dan iPhone. Setelah itu, pria tersebut mematikan ponselnya dan memilih untuk membeli Samsung Galaxy Note 8 seperti yang dimiliki pasangannya. Iklan ini juga menyindir desain iPhone X yang agak berbeda dari versi sebelumnya. Untuk mengakomodir kamera depan, iPhone X memiliki lelukan atau takik yang menjorok ke bawah, menghilangkan sebagian besar layarnya. Samsung menggambarkan kelukan itu sebagai potongan rambut poni yang menutupi dahi. Iklan ini melanggar etika periklanan yang menyatakan bahwa iklan tidak boleh merendahkan produk pesaing, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena Samsung menyindir iPhone, meskipun sebenarnya keduanya merek tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kesimpulan atau saran dari kasus periklanan tersebut yaitu, jika ingin menggunakan strategi sindiran untuk meningkatkan produk sendiri, jika harus memilih pesaing yang relevan atau sebanding dengan brand kita, karena juga menggunakan iklan sindiran untuk menunjukkan bahwa brand kita adalah yang terbaik dibandingkan dengan pesaing yang lebih dikenal. Citra brand yang sudah dibangun di masyarakat tidak akan berkembang atau malah akan menjadi lebih buruk. Selain itu, berhati-hatilah saat membuat iklan sindiran, karena hal ini sangat berpotensi menyebabkan tuntutan hukum yang serius bagi brand kita sendiri. Dalam hal ini tidak hanya akan kehilangan reputasi brand, tetapi juga akan memberikan kerugian finansial. Yang terakhir ada daftar pustaka. Terima kasih. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.